Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan, tempat ngobrol santai tapi tetap tajam dan inspiratif. Saya Bahtiar Rosyadi yang akan menemani kalian semua bersama dengan satu topik bahasan yang tentunya akan engaging, sangat menarik untuk kita dengarkan. Dan tentunya kita pengen seluruh dunia mendengar bahwa inilah kami, anak-anak madrasah yang punya rasa bangga belajar di madrasah. Untuk itu kita panggilkan narasumber kita siang hari ini. Yang pertama, Kepala Maninsa Cendekia Serpong, Bapak Dr. Hilal Najmi SAG MPD. Kepadanya dipersilahkan. Untuk narasumber kedua kita, ini ibu yang paling cantik yang akan duduk bersama kita. Ada Ibu Khairia SPD, Guru Bimbingan Konseling Maninsan Cendekia Serpong. Nah, untuk selanjutnya ada anak-anak hebat yang masih belajar di Maninsa Cendekia Serpong. Ada Muhammad Atta Kesaka Yusel. Dan tentunya yang tadi saya panggil ganteng dan sekarang yang paling cantik, Arifah Zia Hanan, siswi Maninsan Cendekia Serpong. Tentunya kalau tadi siswanya, ini ada Anung mau berbagi cerita tentang experience-nya dia kuliah di Jepang. Ada Pradipta Firmananda dari Ritsumei University Jepang. Nah, ini datang ke sini dari Jepang jauh-jauh dari Jepang langsung datang ke Indonesia hadir buat kita semua. Tapi ada juga walaupun jarak yang jauh dia mau hadir. Ada Muhammad Faiz Aradin dari University of New South Wales Sydney Australia. Wow, luar biasa ramai ya. Siang hari ini kita akan ditemani ngobrol-ngobrol santai dengan orang-orang hebat yang tentunya dengan madrasah yang juga top di Indonesia dan patut kita bangga dan saya rasa kita harus tunjukkan rasa bangganya teman-teman Maninsa Cendekia Serpong belajar di Maninsa Cendekia Serpong. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih dari audiens semangatnya. Kalau saya sebutkan podcast Ramadan, siap untuk bersuara dan GG Plus. Oke, sekali lagi ya, dengarkan segemuruh hari ini. Ulangi, ada gangguan teknis. Gak apa-apa, namanya juga puasa. Mungkin engineer-nya belum siap juga untuk menyiapkan segalanya dengan maksimal. Tapi it's the best. Sekali lagi, Modcast Ramadan. Oke, tentunya banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus ke Maninsan Cendekia Serpong? Selain Maninsa Cendekia Serpong ini dikenal termasuk sekolah terbaik yang ada di Indonesia, tapi tentunya kita perlu kulik secara tuntas, tegas, dan yang paling tentu harus real. Ya, gak kaleng-kaleng kan. Kita gak mau dong kata orang atau katanya si A, Maninsa Cendekia Serpong, good. Kata Bu Guru B, katanya Maninsa Cendekia itu yang terbaik. Tapi kita pengen dengar dari narasumbernya langsung, yaitu siswa-siswi Insan Cendekia Serpong dan guru-gurunya juga. Bahkan alumninya kita datengin di podcast Ramadan siang hari ini. Bikin lagi buat narasumber kita. Nah, ada sebuah pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih kok bisa lulusan Insan Cendekia Serpong ini mayoritas lulusannya itu kalau nggak top dalam negeri
pasti mayoritasnya pengennya ke luar negeri dan bahkan berhasil masuk di kampus-kampus terbaik di luar negeri. Padahal banyak juga yang bertanya, apakah madrasah ini cuman bisanya cetak guru agama? Yang katanya banyak orang yang mengira madrasah ini apa ya? Ya, sekolah yang tidak bonafit. Ada yang mengira madrasah kita ini ya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi saya rasa semua itu pertanyaan itu perlu kita bahas siang hari ini supaya kita tunjukkan kepada dunia, kepada siapapun yang bertanya tentang madrasah, kita jawab. Inilah kami, anak-anak madrasah hebat dari Ban Insan Cendekia Serpong. Nah, tentunya sebelum kita bertanya-tanya, saya perkenalan dulu. Boleh ya? Boleh, Pak? Oke. Yang pertama saya mau kenalan dulu dengan kepala madrasahnya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Izin, Pak. Boleh perkenalkan Bapak ini namanya siapa dan dari mana? Baik, terima kasih Mas Rosadi. Nama saya Hilal Nazmi. Saya Kepala Manisan Cendekia Serpong sejak bulan Januari tahun 2024. Ini kurang lebih yang 1 tahun, beberapa bulan ya. Yes, ini. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dulu saya bertugas di Manisan, ya, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Wow, bikin plus buat Pak Kamatnya kita ini. Jauh-jauh loh. Jauh-jauh orang Banjarmasin mau mendedikasikan dirinya untuk memimpin Man Insan Cendekia Serpong untuk terus eksis bahkan terus bisa menciptakan kader-kader terbaik untuk bangsa. Nah, tentunya kita juga pengen kenalan nih dengan siswanya nih. Dengan Ata ya. Panggil Ata ya. Oke, silakan Ata. Kamu namanya siapa? Asalnya dari mana? Kenapa kamu milih? Waduh, itu pertanyaan berat ya, Mbak. Iya. Tapi aku izin panggil Kak dulu ya, soalnya Oke, aku lihat siap. semangat kita nggak beda-beda. Gitu. Oke. Perkenalkan, nama aku Muhammad Atta Pesaka Yusel. Bisa dipanggil Atta, biasanya dipanggil Atta. Aslinya aku dari Bengkalis, Riau, di Sumatera. Dan aku jauh-jauh sekolah di Manisan Cendekia Serpong. Mungkin untuk suatu alasan yang menurut aku penting banget. Karena aku merasa pendidikan itu suatu tujuan yang harus benar-benar tempatnya itu bagus. Dan Manisan Cendekia Serpong adalah pilihan aku dari ini. Oke, Bengkalis ke Pekanbaru itu berapa jam? Bengkalis Pekanbaru itu karena ada tol baru sekarang 1,5 jam. Oke, Dari sebelum ada kota. tol, Sebelum ada tol 3-4 jam. wow, keren ya. Ini Ata dari Bengkalis, dari kota ibu kotanya Riau aja udah jauh. Apalagi dari Pekanbaru ke Jakarta. Bahkan dari Jakarta langsung lagi nyebrang ke Serpong. Itu luar biasa jauh ya. Tapi semangatnya perlu kita berikan plus buat Ata. Ini dia nih orang Jepang yang mirip tapi asalnya dari Indonesia. Kalau saya nanya apa nama kamu siapa? Bahasa Jepang ya? Boleh gimana? Cek. Iya. Oh, boleh. Kayaknya saya harus belajar. Nawai, nawa. Kok jadi nama itu sama Godin ya? Oke deh. Oke. Soalnya ingetnya puasa, jadi pakainya nama itu. Tapi oke, namanya siapa nih? Nama saya Pradipta Firmanada, biasa dipanggil Dipta, Pong di ya, 26. Kamu asalnya dari mana? Pradipta. Dan asal ini saya suka dari soalnya ibunya dari Padang, saya dari Jawa, dua-duanya cukup besar di Bandung. Nah, lo Jadi saya tumbuh pikir dengan dah tuh ya. kebinekaan. Host pikir nih, yang bener dia tuh orang mana? Tapi yang jelas orang Indonesia tentunya kan. Orang Indonesia yang belajar di Jepang dan akan memberikan kebanggaan buat Indonesia tentunya. Bikin bonus buat Pradipta. Nah ini kalau di beberapa sekolah, guru BK itu selalu dibilang
tempat sarang penyamun. Eh, Maksudnya adalah tempat anak-anak yang boleh bilang bandel. Kalau ada kasus, larinya ke guru BK. Tapi saya rasa guru BK yang satu ini spesial. Kan yang seperti itu. Buktinya banyak alumni bahkan siswa-siswi Man Insan Cendekia yang sudah diantarkan di kampus-kampus terkenal dalam negeri maupun luar negeri. Big plus buat guru bimbingan konseling Man Insan Cendekia Serpong, Bu Hairiah. Silakan perkenalkan Ibu. Terima kasih Kak Rosadi. Terima kasih semuanya. Kenalkan saya Hairia. Asal saya dari Rangkas Bitung 4. Saya di Manisan Cendekia sebenarnya juga newcomer ya. Saya itu baru saya 2017 pernah join PIC. Kemudian saya tes PNS dan ditempatkan di luar. Jadi saya baru kembali lagi di 2021 tes lagi TC. Jadi selama yang dulu kita tidak ada jalur mutasi, adanya dari tahun Kurang Banten berarti ya. orang Banten tapi orang Rangkas asli. Berarti gimana kalau loketnya Rangkas? Beli kumaha eta. Ya, itu. Jadi kawan-kawan semua perlu tahu, orang Rangkas tuh punya ciri khas kalau ngomong. Ya salah satunya Bu Heri tadi dipraktekin. Nah, terima kasih Bu Heria. Nah, kita lanjut yang ke selanjutnya. Ini ada Arifah Ziahanan. Silakan, perkenalkan diri. Jadi, halo kenalin, aku Areva Ziahanan, ya saya dipanggil Reva aja. Dan asal dari Kota Malang, Jawa Timur, lumayan jauh, tapi masih di Jawa aja. Oke, tadi dari mana tadi asalnya? Malang, Malang. Oke, Malang. Malang kalau pesawatnya delay pasti larinya ke Surabaya. Kurang lebih berapa lama? kalau pakai pesawat 1 jam. 1,5 jam. Ya kurang lebih dia butuh waktu yang panjang lah ya untuk kembali ke Cendekia Serpong dengan segala prosesnya, dengan segala pertarungannya bisa ada di Maniksan Cendekia Serpong. Big plus buat Reva. Nah, ini yang ada di Jepang udah hadir di sini, tapi karena kita juga pengen ya tegur sapa dulu dengan ada yang di Australia. Halo, Faiz. Hai, ya masuk Pak. Oke, silakan kenalkan nama kamu, Faiz. Hai, Nama lengkapnya dan asalnya Assalamualaikum dari mana? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faiz Aradin, biasa panggilnya Faiz saja. Terus saya angkatan dari A26 Askara barengan sama Dipta lulus tahun 2023. Alhamdulillah sekarang berada di bawah University of New South Wales UNSW Sydney dengan scholarship full dari beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Oh, oke. Terima kasih Kementerian Agama sudah mengantarkan anak hebat dari Maninsa Cendekia Serpong ke Australia. Sekali lagi tepuk tangan buat Kementerian Agama. Oke, terima kasih Faiz. Oh iya, ngomong-ngomong kamu asalnya mana, Faiz? Saya dari Jakarta, lahir di Jakarta, tapi orang tua dari Surabaya. Oke, berarti bukan, tapi bisa bahasa Betawi bisa. Ya, sudah terbiasa aja. Oke, sudah terbiasa. Coba dong ngomong bahasa Betawi sedikit aja. Itu gimana ya? Nah, itu udah nanya bagaimana juga udah ketahuan. Oh, Oh, gitu ya? ini lagi ngomong bahasa Betawi. Jadi kalau orang nanya, orang Betawi bilang, bagaimana ya? Nah, itu namanya orang Betawi. Tadi dia nanya, bagaimana ya? Itu dia udah ngomong. Oke, terima kasih Pak Is atas Ya. perkenalannya. Oke, tentunya cukup luar biasa ya perkenalan kita dan seru-serunya untuk perkenalan sesi awal ini. Kita pengen lanjut ke acara selanjutnya. Kita pengen tahu lah ya, madrasah menjadi jalan menuju kampus top. Gitu ya. Ini banyak orang mimpi pengen sekolah di IC. Banyak, tapi juga banyak juga orang di luar-luaran sana pengen tahu. Walaupun tidak di IC, di madrasah lain, madrasah-madrasah yang lain pun pengen tahu kiat-kiatnya nih. Kita pengen nanya dengan Pak Kamat ya. Sebenarnya madrasah ini seringkali dianggap fokusnya pendidikan agama. Tadi di awal saya sering menyebutkan orang tahunya cuma bisa pimpin tahlil, cuman bisa ngisi mimbar Jumat,
cuman bisanya ceramah agama. Tapi faktanya banyak lulusan-lulusan madrasah yang justru itu nggak kelihatan dia itu agak terlalu agamis juga enggak, tapi ternyata ada juga loh yang saintis bahkan teknokrat. Kita pengen tahu nih, bagaimana sih Pak cara menyiapkan siswa-siswi hebat dari madrasah tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama, eh, saya ingin mengenalkan dulu tipologi madrasah. Ya. Untuk madrasah aliyah itu ada 4 tipologi. Yang pertama madrasah aliyah yang melaksanakan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional yang sekarang kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga melaksanakan kurikulum Kementerian. Kemudian yang kedua adalah madrasah aliyah program keagamaan. Selain menjalankan 2 kurikulum tadi, program keagamaan ini lebih meningkatkan pada penguatan ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah madrasah aliyah kejuruan negeri. Ini kalau di sekolah umum adalah SMK ya. Nah, mereka ada kejuruan-kejuruan yang untuk mengasah skill mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah madrasah aliyah negeri Insan Cendekia. Nah, ini madrasah ini adalah madrasah bertipologi akademik ya dengan penguatan sains dan teknologi. Maka oleh sebab itu Insan Cendekia menjadi salah satu madrasah yang digandrungi oleh generasi muda khususnya alumni MTS maupun SMP yang ada di Indonesia karena madrasah ini bertipologi akademik dan penguatan pada sains. Tidak meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Kira-kira demikian. Oke, luar biasa ya ternyata Pak Cendekia menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak madrasah. Tapi saya pengen tahu, kalau selain akademik, kan orang tahunya kalau udah bicara akademik identik dengan kutu. Pengen gak sih kita dianggap kutu buku? Enggak loh ya. Saya yakin teman-teman anak-anak yang cerdas, pintar, hebat-hebat dari madrasah gak hanya tutup buku, tapi dia kuat mentalnya, karakternya kuat, bahkan mungkin bisa jadi sosok pemimpin hebat di kemudian, gitu kan. Tapi ada nggak sih Pak kiat-kiat yang perlu disiapkan supaya mereka tuh mental hurt ya? Nggak dikit-dikit pundung. Tahu pundung nggak? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ya Wembley lah gitu ya, mentalnya mental mental down lah. Nah, kira-kira nih Pak, supaya teman-teman madrasah ini siap bersaing dengan anak-anak dari seluruh pelosok negeri bisa menuju ke tingkat nasional. Baik, ya. Mobil khusus nih ya, anak-anak Insan Cendekia, anak-anak ini sudah terseleksi dengan baik dan sangat ketat melalui seleksi nasional peserta didik baru yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Agama di setiap tahun. Dan hari ini, tanggal 13 dan 2 hari ke depan lagi, kita akan menunggu hasil atau pengumuman seleksi nasional peserta didik baru tahun 2025 yang nanti bakal menjadi generasi ke-30 Manhisan Cendekia Serpong dan Manhisan Cendekia yang lainnya yang ada di daerah. Nah, karena terseleksi dengan baik, dengan ketat, ada 2 alat ukur mengapa anak-anak ini mampu berjuang. Karena masuk Insan Cendekia tidak hanya diukur secara akademik, secara knowledge, tapi mereka diukur melalui tes potensi belajar atau TPB. TPB itu berisi psikotes. Untuk apa? Atau apa yang diukur dari psikotes itu? Yang pertama adalah daya juang. Anak-anak Insan Cendekia yang dinyatakan lulus, diterima di Insan Cendekia, itu pasti punya daya juangnya yang luar biasa. Daya juang itu tidak hanya kemandirian untuk pribadi, untuk diri sendiri personal, tapi juga menghadapi situasi dan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi di lingkungan madrasah, di asrama maupun di akademik. Nah, kemudian selain daya juang, anak ini juga diukur kompetensi sosial. Mengapa diukur? Karena anak bakal hidup bersama orang lain di kamar dan di asrama. Ya. Kalau selama ini sebelum masuk ke Insan Cendekia nih, anak-anak itu hanya berkumpul dengan keluarga, ayah ibu, ada kakaknya, mungkin ada adiknya. Ya. Nah, ke Insan Cendekia mereka akan bertemu dengan orang lain yang tipologinya berbeda, yang kebiasaannya berbeda,
Nah, kalau anak tidak mempunyai kompetensi sosial, maka anak itu tidak dapat diterima di insan pendidikan. Mengapa? Karena tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa menghargai, tidak bisa saling menghormati. Bahasa sederhananya adalah tidak bisa saling asah hasil dan hasil. Kemudian yang berikutnya adalah yang diukur itu adalah kemandirian. Mengapa kemandirian diukur? Karena kemandirian, anak berpisah dengan orang tua harus berdiri di kaki sendiri, harus berdiri di kaki sendiri, harus bisa mandiri. Karena dia atur hanya melalui jadwal dari waktu ke waktu dan anak-anak itu harus mengikuti jadwal-jadwal tersebut. Bagaimana seorang anak yang tidak mandiri masuk dan diterima di insan cendekia Serpong dan insan cendekia yang lain misalnya, eh, contohnya hanya untuk merapikan tempat tidur. Dia selalu berharap kepada orang lain atau di rumah selalu berharap kepada orang tua atau ada asisten rumah tangga yang merapikan tempat tidur, merapikan apa kamarnya, asramanya, maka anak-anak seperti ini sudah barang tentu tidak bisa diterima di sertifikat. Maka kemandirian itu dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya nih, salah satunya lagi adalah kompetensi apa namanya, pribadian. Dia secara menyeluruh karena tidak mempunyai ego yang sangat tinggi. Jika ada egonya melebihi dari sikap-sikap yang lain, maka itu pasti akan menjadi siswa macam. Jadi dia sokong. Nah, yang kedua adalah tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini untuk mengukur kemampuan yang akademik sesuai dengan tahun umum, kemudian ada bahasa, beda. Ini bahasa Arab. Pendidikan. Melalui dua alat ukur ini, maka siswa-siswa Maninsa yang Serpong itu ketika diterima dan dinyatakan lulus, mereka siap tidak survive. Seakan berjuang untuk menyongsong masa depan yang dibilang pasti tahun 2044. Oke, ini ada pertanyaan yang jahil juga. Pernah nggak setiap kali PPDB selesai diterima tuh ada nggak siswa-siswi yang nggak bisa? Diangkat sama orang tuanya. Iya. Situasi itu pasti manusiawi ya, ketika berpisah diantar oleh orang tua ke sini, ya. Tapi sebenarnya yang pertama apa? Yang pertama merasa sedih dan meneteskan air mata sebenarnya lebih kepada orang tua. Anak terbawa biasanya. Kenapa? Karena anak orang tua begitu berat berpisah dengan anak-anaknya, apalagi anak-anaknya yang belum pernah mondok begitu ya, berasrama, tentu berat untuk melepas anaknya ini. Bagaimana nanti makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana ya kemandirian siswa karena belum teruji di rumahnya, tetapi secara tes potensi belajar mereka terukur. Biasanya situasi seperti itu ya situasi yang biasa kita temui. Namun demikian setelah orang tuanya kembali ya dan anak-anak sudah mengikuti kegiatan di awal masuk asrama itu, situasi itu akan segera berlalu. Dan ada istilah masa adaptasi pembelajaran di awal-awal itu yang orang tua dan anak tidak diperkenankan untuk bertemu. Berapa hari nak? 40 hari. Nah, 40 hari itu tidak ketemu orang tuanya, tidak ketemu dan juga tidak komunikasi dengan orang tua. Insya Allah kalau lebih dari 40 hari itu anak-anak sudah terbiasa, orang tua pun tidak terbiasa dengan situasi. Oke, nih nanti saya juga pengen nanya dengan Atta sama Reva. Karena saya juga punya pengalaman. Cowok itu paling malu untuk kelihatan kalau dia nangis. Betul nggak? Tapi saya punya pengalaman juga gara-gara teman-teman nangis, kangen sama orang tuanya. Oh nggak mau, saya juga ikutan nangis. Bukan karena nangis gara-gara kangen. Lihat coba teman saya, hampir sebulan penuh kerjaannya nangis terus. Karena ditinggal sama orang tuanya, karena terbiasa ya Pak ya. Itulah pentingnya kemandirian, pentingnya juga kompetensi sosial. Mungkin ya ada rasa bangga lah ya. Ya teman-teman dari segala daerah gitu ya. Ada dari Riau, ada yang dari Trans Riau ya. Terus dari Banten, juga ada mungkin dari daerah-daerah Jakarta, ada yang dari Papua, ada ya. Oh, dari timur juga ada dari Maluku dan sebagainya. Ya saya rasa itulah spesialnya teman-teman di lingkup pertemanan yang luar biasa Bhinneka Tunggal Ika ya. Pasti punya kesan kesan yang
berbeda. Makanya nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman yang sudah masuk di Manchester United. Nah, ini kita ke ibu guru, ke Bu Herian. Ini saya pengen membuktikan bahwa guru BK itu tidak jahat, bukan guru killer, tukang menghukum, tukang kalau kalau mungkin dulu saya di pesantren kalau nakal pasti masuknya ke guru BK atau kalau di pesantren itu ada bagian tahkim. Jadi tahkim itu tukang hukum santri-santri yang bandel yang nakal. Nah, kira-kira BK yang satu ini enggak ya? Atau jangan-jangan BK ini ada satu hal yang spesial tapi didukungkan oleh anak-anak semua. Bu, kok bisa sih ibu tidak terlihat sosok yang menakutkan gitu ya? Bahkan bisa bikin anak-anak makin ceria seperti semakin percaya diri tentunya. Terus juga berani ya ngejar mimpi mereka untuk bisa melangkah ke depan. Kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk anak? Akan sih kalau tadi ini juga perlu diluruskan ya. Itu memang mindset itu namanya kan sebelum bimbingan konseling terminasi di undang-undang itu bimbingan guru BP. Memang di beberapa sekolah zaman dulu, mungkin zaman saya masih SMP juga guru BK seringkali galak. Tapi yang bilang galak jangan saya sendiri ya. Atau saya kalau bilang saya mah baik beneran ya. Harusnya testimoninya anak-anaknya. Apakah ibu terlihat jahat? Sumpah menerkam kalian? Tidak ya, alhamdulillah kalau Ini nggak dalam paksaan kan? Tidak dalam terintimidasi kan? iya. Jadi memang saya jujur ya, memang guru bimbingan dan konseling sendiri itu termasuk makhluk yang langka ya. Bahkan di madrasah juga langka sekali guru bimbingan konseling. Karena memang tidak banyak perguruan tinggi negeri yang ada jurusan, oh ada jurusan bimbingan konseling yang anak-anak sendiri pun tidak tahu, ah ibu jurusan bimbingan konseling katanya gitu. Nggak ada. Kebanyakan mungkin dulu gurunya galak itu guru BP zaman itu, terus sekarang memang terminasinya berubah menjadi bimbingan konseling. Guru-guru yang dulunya bukan guru dari sarjana bimbingan dan konseling, pasti gurunya dari penjas mungkin karena nakal jadi suruh lari di lapangan, karena gurunya du BP-nya dari guru matematika, kalau salah suruh menghafalkan tabel perkalian dan lain sebagainya. Kalau guru agama suruh ngapalin surat biasanya begitu ya. Kita kalau kuliah jurusan BK memang tidak. Dan alhamdulillah beruntungnya juga memang seketika saya datang di sini, nuansa BK di Manchester sedemikian Serpong sudah sedemikian rupa dibangun oleh senior saya, Guru Didi Kristiani itu dengan nuansa yang BK lebih ke arah perkembangan yang positif kan kepada yang di dalam tukang menghukum siswa oh tidak ada seperti itu. Jadi memang Soalnya juga nggak pantas. Wajah Iya. itu tidak mencerminkan sosok yang menakutkan eh, anak-anak. Jadi saya rasa itu udah hilang lah ya. Nggak, gurunya nggak galak kan? Nggak ya? Oh, nggak, oke. Clear lah kalau gitu. ya semoga begitu ya. Ya karena anak zaman sekarang juga nggak bisa didekati dengan cara begitu ya. Mereka Betul mau banget. jadi teman. Ya khawatirnya nanti anak-anak kalau dulu mungkin saya kalau nggak bisa baca ayat suci Al-Quran, sekali ada hafalan yang putus atau ada yang lupa. Kalau teman kayak saya bilang, sekarang menggigit sejadah di dilempar pasti agak jadi ke buk. Maksudnya kalau kata Al-Faruq supaya setan itu gak gangguin kita lagi belajar itu. Jadi bukan lagi menghukum untuk menyiksa, bukan. Atau mungkin dulu saya punya cerita juga ada salah sekawan saya tuh sterap badannya gede kayak Atta. Ini guru kiai saya tuh senang kalau yang murid besar gitu. Jadi karena kalau rumahnya dicubit, cubit kecil gitu. Karena nggak bisa baca kitab kuning, gitu kan. Baca kitab akidah, tulisannya gundul semua, nggak ada harokatnya. Terus kita harus membaca, terus menerjemahkan. Nggak bisa karena tebel kulitnya akhirnya coba kamu tidur. Itu itu cerita-cerita lucu dulu waktu belajar ya. Tapi itulah cara guru melakukan pendekatan ya, Pak. Makanya teman-teman kita kita yang mungkin zaman-zaman milenial tuh punya cerita yang khas tentang blue killer. Tapi sebenarnya mereka tuh sayang sangat ya, Bu ya. Nah, tapi selain kita sudah clear kalau ibu kita satu ini tidak bukan killer, tapi guru yang mengantarkan teman-teman wanita jadi Serpong ini melangkah
1 step, 2 step, dan bahkan 3 step untuk bisa mengejar mimpinya. Manice ini kenalnya ini, borong terus lulusannya perguruan tinggi negeri dalam negeri. Nggak jarang yang ada di swasta. Bahkan pengennya mereka tuh mimpinya ke luar negeri. Kok bisa? Memangnya anak-anak diapain? Bisa dong, Mas, ya. Kan kita tentunya semua ini karena visi misi madrasah dan target madrasah sejak awal. Sejak awal BPPT dibangun begitu ya. Inginnya kan sekolah ini diciptakan memiliki otak Jerman berhati Mekah katanya ya. Wow, Dengan memiliki 100% intak dan 100% iptek. Maka sudah tujuannya seperti itu, bagaimana semua yang ada di dalamnya memiliki nafas yang sama begitu ya, untuk sama-sama kita memperjuangkan. Dan kita tadi sudah pilihan siswa kita sejak awal. Dengan kualitas pendidikan yang luar biasa, menurut saya bagus sekali di Pancasila seperti ini. Lalu lulusannya ini, masa ya wajar saja, menurut saya sangat layak sekali, karena kemarin Jatuh bisa mendapatkan kampus-kampus yang bergengsi seperti ini. Salah satu target kami di madrasah, Patriot Sedegian keseluruhan, kalau tidak tahu itu apa ya, 90% siswa diterima di perguruan tinggi dalam dan luar negeri favorit. Memang begitu sudah di apa namanya, didikan dalam target Manisa oke, kira-kira proses yang harus dilalui teman-teman ini supaya mereka bisa lulus di perguruan tinggi UGM atau UI atau Unpad atau UIN gitu ya. Kira-kira nih, sebenarnya prosesnya mereka tuh harus diapakan supaya mereka bisa lulus ke yang selanjutnya. Jadi banyak peran sebenarnya yang dilakukan, tidak hanya saya ya, maksudnya semua di sini di bagian kesiswaan, keasramaan, humas, sarana prasarana dan sebagainya beri kontribusi masing-masing. Guru yang mempersiapkan materi UTBK-nya, bagaimana di kelas terbiasa mereka dengan soal-soal berliterasi, bagaimana mereka bernalar kritis, numeriknya bagus. Tapi ya saya nggak bisa ajarin matematika gitu ya. Saya bagaimana menembakkan anak ini sesuai dengan sasaran dan minat bakatnya seperti itu ya. Oh ya, ini saya berbicara tentang apa yang peran dilakukan oleh BK begitu ya. Karena tadi kalau guru sudah ada di kelas seperti itu. Nah, memang menurut saya satu minat anak-anak tuh sangat bisa dibentuk betul. Mungkin dulu siswa Matice Serpong awal pas 10 datang ke sini tidak semua ingin kuliah ke luar negeri, saya yakin begitu ya. Dan banyak soalnya cerita anak-anak mungkin juga dulu Anta atau Pranita begitu ya, berapa awal tidak, tapi karena vibes-nya di sini sudah tercipta, iklimnya memang harus kita ciptakan begitu ya. Alumni sejak 2010 sudah banyak yang keluar negeri dan setiap tahun lalu ada ya kuliah study abroad begitu ya. Jadi mereka akan menginspirasi dari kakak kelasnya bagaimana ini bisa terus menginspirasi, maka memang harus ada wadahnya. Nah, kami di BK ada namanya kelas Masika. Sering kita undang Kak alumni yang hebat-hebatnya, ih keren, jadi Kak Dita diterima 100% beasiswa Mangku Kagak Bukuso. Ih keren Kak Faiz diterima 100%, kan suka begitu ya. Sebagai anak kelas 10, ih keren, pokoknya suka aja tuh kayak begitu-begitu. Nah, itu juga memberikan satu motivasi buat mereka selain dari saya cuap-cuap banyak memberikan juga ya. Jadi kami harus membuat jejaring juga ya dari pihak sekolah dengan pihak-pihak luar representatif, ofisial representatif universitas di dalam maupun di luar negeri. Kita datangkan tamu, apalagi anak-anak C ini kan boarding school. Susah mereka untuk apa namanya keluar dari asrama ya, sehingga kalau bisa kita yang mendatangkan gestar-gestar itu, atau minimal saya datang ke suatu edufair, saya sudah siapkan berbagai flyer informasi dalam diri saya, maka saya sampaikan di kelas BK. Ya mungkin awalnya akan satu yang minat, dua yang minat, tiga yang minat, dan akhirnya banyak teman-temannya yang berminat lagi. Seperti itu, dan itu harus terus dipertahankan agar tadi nafasnya ini untuk anak-anak yang berotak Jerman dan berhati Mekah ini akan terus hidup di Madrasah Cendekia Serpong. Harus. Saya rasa itu harus dilanjutkan. Dan buat kawan-kawan semua yang sih kayaknya buat guru-guru kalian yang ada di Madrasah Cendekia Serpong ini layak seperti halnya sebuah syair dalam Ta'aruf Ta'lim. Dan mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahan kilahuma lam yukrama. Jadi pantas kalau seandainya guru kalian itu dihargai dan dihormati. Karena ketika mereka sudah dihargai dan dihormati, tentunya semua nasihat yang sudah dikeluarkan dan itu diperdengarkan pada kita semua, saya yakin gak ada satupun kegagalan di antara kita semua. Kalau kata
Kiai saya itu bilang, ini namanya keberkahan. Sepintar-pintar apapun, kalau nasihatnya nggak diikutin, kalau gurunya tidak dihormatin, kalau gurunya tidak dihargai, ya silakan nanti kehancuran. Itu sebuah syair yang perlu kita ingat buat adik-adik semua madrasah yang ada di seluruh Indonesia, bahwa guru kalian itu pasti ingin kalian sukses. Gak ada guru yang ingin anak-anak didiknya gagal. Saya rasa yang membuat kita gagal adalah diri kita sendiri karena kita belum siap melakukan. Nah, tadi ngomong-ngomong, gurunya udah kasih statement bagus terus. Saya pengen tahu, kalau pengalaman siswanya, ini benar-benar seru gak sih sebenarnya? Atau jangan-jangan biasa aja, sama aja kok sama madrasah atau sekolah-sekolah lainnya yang ada di luar sana. Kira-kira nih, Ata, saya pengen ke Ata dulu. Ya, cowok keker gagah itu almarhum Kiai saya suka. Karena wibawanya sudah ada. Ini kelihatan sosok anak insan cedekia yang mencerminkan kegagahannya. Big plus buat Atat. Ada ketinggalan big plus juga dong buat guru-gurunya yang ada di sini. Oke nih, Ata, saya pengen dengar dari kamu. Apa sih yang bikin kamu merasa tinggal dan belajar di Madinah Cedekia itu berbeda dari sekolah? Oke. Jadi simpelnya gini kan, kayak udah dijelasin sama Mbak Hilal, saya sebelumnya ya. Kenapa kita bisa jadi seseorang yang luar biasa di madrasah? Itu pertama karena memang sistemnya udah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bermimpi ingin jadi seorang akademisi, itu kita support sih. Kita misalnya pengen jadi anak yang, wah pengennya olimpiade nih, pengen ikut OSN, KSM, gitu-gitu ya. Itu ada sistemnya sendiri, ada klub bidang studinya sendiri, dan guru-gurunya itu support banget terhadap hal tersebut. Jadi kita bisa ngembangin potensi sendiri. Atau misalnya nggak pun di situ, misalnya kita pengen fokusnya ke hal-hal lain. Misalnya ada yang kayak anaknya suka debat, ada yang sukanya organisasi, ada yang sukanya olahraga. Semua itu disupport karena ada ekstrakurikulernya, terus setiap kegiatan itu bahkan ada pendampingannya, dan itu memang merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Manisha sendiri. Ketika memang kita punya potensi sendiri, kita punya bakat sendiri, itu akan ada sistem supportnya memang sudah ada di madrasah ini. Terus program apa nih yang kamu ikuti terus disupport satu guru kamu? Kebetulan kan aku memang mungkin aktifnya di non akademik ya, Kak. Entah organisasi, entah juga misalnya berupa lomba debat ya biasanya. Dan dua-duanya itu benar-benar dua hal yang disupport. Dan kayak organisasi di sini, kita bukan hanya sekedar ngurusin untuk misalnya rapat OSIS, sekedar mata, atau misalnya hal-hal lain. Bahkan kita juga melakukan dan melaksanakan event-event yang bahkan standar sampai nasional. Kayak ada Sonic Linguistic, iFun, iCare, dan lain-lainnya itu semua kita lakukan, dan itu juga panitianya adalah siswa-siswa sini gitu kan. Jadi kayak kita nunjukin, oh siswa-siswa ini tuh bisa melaksanakan event yang bahkan nasional, pesertanya sampai ribuan dan lain-lain. Pernah nggak sampai ngalamin, Pak, saya pengen lomba lagi nih, ada nggak sih lomba lagi yang lain gitu? Pernah nggak sih ngalamin satu momen kayak gitu? Ada sih Saking gitu. susahnya lagi, udah nggak ada nih lomba yang bisa saya ikutin. Saya pengen buat ikut lomba gitu. Pernah ada? Sebenarnya ada sih gitu. Ada ya. Karena memang kalau kita udah ngerasa passion kita di situ, kita ngerasa bakat kita di situ, dan kita minat di situ, itu kita apapun yang kita lakukan, bahkan misalnya kita nggak menang pun dalam perlombaan, itu akan bikin kita pengen lagi gimana cara ngembanginnya lagi dan lainnya. Dan rasa seperti itu memang ada sih Kak. Kayak kita, "Duh, kayaknya baru lombanya tingkat kota nih, belum nyampe nasional. Ada nggak ya lomba tingkat nasional?" Hebatnya lagi Kak, Mani IC Serpong itu punya sistem sendiri. Ketika misalnya kita mau lomba, itu akan disupport. Entah dari pendampingannya tadi yang bilang, atau juga bahkan kayak informasi lomba itu biasanya kan kita nggak tahu ya, karena kita mungkin di madrasah yang jarang untuk interaksi dengan luarnya. Tapi itu benar-benar dari OSISnya bahkan, atau mungkin dari gurunya itu juga support dengan memberikan informasi. Bahkan kayak aku pernah ditawarin sama gurunya kayak, coba deh ikut lomba ini. Ini kayaknya sesuai dengan kamu nih, lomba debatnya yang tingkat nasional gitu. Itu ada sebenarnya, dan memang alasan terpenting kenapa kita bisa mengembangkan itu karena emang sistemnya udah seperti itu, dan aku bangga jadi panitia. Jawabannya keren. Udah gitu, kalimat yang diutarakan juga keren. Kamu pernah belajar public speaker nggak? Wow, pantes. Pantesan dari tadi tuh kalau orang bicara tanpa ada kalimat ah, itu menunjukkan bahwa dia sudah mempersiapkan kalimat apa yang harus diucapkan.
Inilah dia. 3 plus buat Tata. Ah, yang ganteng udah. Sekarang yang cantiknya dulu juga. Reva. Sehat kan hari ini? Sehat. Puasa? Puasa. Masih kuat? Oke. Ini kok kenapa yang di sisi banget yang luarnya tepuk tangan dulu buat teman-teman semua yang sini. Biar gak ngantuk. Oke, tantangan orang puasa pasti rasa kantuk yang sangat luar biasa. Tapi saya yakin mudah-mudahan siang hari ini saya bikin kalian gak akan bisa ngantuk siang hari ini. Nah, nih Reva, kamu pasti punya pengalaman tentang perlombaan-perlombaan yang udah diikuti, kompetisi, bahkan kegiatan di madrasah. Kira-kira pengalaman apa ya? Wah, Oke, jadi pertama-tama emang aku hampir kayak Kak Anta, jadi lebih fokus ke bidang akademiknya di dunia penulisan itu, dan aku sukanya itu di IC itu sangat disupport, kayak meskipun kamu itu sebelumnya itu belum punya track record dari lomba-lomba tersebut atau dari organisasi tersebut, itu tetap kayak oh ya nggak apa-apa, ayo dibantu sama guru-guru yang bersedia untuk menjadi pengguna lombanya gitu, dan kita beneran didampinginnya itu mulai dari pendaftaran sampai nanti pengumuman, dan kalau misalnya nggak menjemput itu biasanya dari pembina yang udah kita itu terus saya kenal maupun itu tes itu kalau itu kayak misalnya ada lomba FLS 2N atau lomba OSCE itu kan apanya, jadi emang setiap jauhan dari ISPA. oke. Ini yang saya tahu info dari Pak Kamat. Bocorannya Reva pernah ikut student exchange ke Italia ya. Itu berapa lama? Sekitar 11 bulan. Wow, luar biasa. Nah, kira-kira nih bisa gak ceritain sama sobat madrasah bagaimana experience kamu nih bisa menjadi salah satu siswa yang bertukar belajar di Hungaria gitu ya. Dari Indonesia ke Hungaria. Kira-kira gimana tuh ceritanya? pastinya seru banget. Jadi beneran itu adalah sebuah pengalaman berharga banget yang kayak gak lupain seumur hidup, dan sangat mengubah sekali pandanganku kepada dunia luar gitu. Dan aku sukanya nah di program aku sendiri lebih ke budaya dan gimana kita menyatu dengan masyarakat. Jadi memang meskipun ini adalah pertukaran pelajar, kita nggak cuma kayak belajar kayak akademik di sekolah lain di negara lain, gimana sekolahnya di sana, tapi gimana di masyarakatnya itu beneran diversity-nya itu sangat berbeda dengan Indonesia gitu. Jadi beneran gimana sih caranya kita beradaptasi dan juga bisa apa ya tahu perbedaan dan kenapa sih ada perbedaan itu, dan biasanya kan ada konflik-konflik dunia luar itu yang karena ada misunderstanding dari dua negara dan perbedaan budaya yang ada. Nah, di sini kita juga banyak banget proyek-proyek selama di programnya itu yang bikin kita kayak, oh jadi ternyata itu kayak begitu gitu. Dan akhirnya ini yang bikin apa ya, kita jadi kayak peserta dari ya program pertukaran pelajar ini, kita para pelajarnya itu jadi kayak semacam duta Indonesia, dan juga nanti setelah kita ke Bali itu kita juga tetap aktif untuk kayak bilang ke masyarakat kayak ternyata Indonesia itu gini loh, di luar itu dikenal, dan gimana caranya kita lebih mengenalkan Indonesia ke dunia. Wow, menarik sekali. Nah, saya mau nanya nih sama kawan-kawan semua nih. Siapa yang pengen kayak Reva? Ya, bisa belajar menjadi student exchange ke luar negeri. Ada? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo katakan. Ada yang mau? Ini gak mau karena takut atau gak mau karena gak paham, tapi pokoknya kalau gak paham silakan tanya dengan Ibu Guru Khairi. Ya. Jadi saya rasa pasti dalam hatinya pengen banget ya bisa belajar bahkan menjadi wakil dari Indonesia untuk menunjukkan eksistensi siswanya, bahkan siswa madrasah loh ini. Sobat madrasah, saya rasa keren lah kalau dibilang anak madrasah itu dari belakang nonsen, itu bohong. Kalau ada yang bilang anak madrasah itu nggak bisa apa, hoax.
Saya rasa ini contoh bahwa anak madrasah bisa melakukan segalanya. Big plus lagi buat anak-anak madrasah. Boleh? Iya. Kamu bisa bahasa Hungaria ya? Bisa. Coba dong sedikit aja memperkenalkan diri dengan bahasa Hungaria. Jadi, sziasztok, én Röpa vagyok, és Indonésiából vagyok. Oke. Banyak lupanya ya, karena Oke, udah terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, kalau belajar bahasa sebenarnya saya rasa bagaimana kita sering ketemu sama orang yang berbeda dari bahasa yang kita punya gitu ya. Kadang mungkin dulu kalau kita saya belajar di Bogor, bukan orang Bogor. Suku saya Betawi, tapi mau nggak mau update kudu biasa bahasa Sunda. Ya dari Sunda. Ternyata saya harus belajar di Jombang. Ketemu sama orang Jawa, mau nggak mau kulo nuwun dan biasanya sampurasun gitu ya. Ketemu sama orang Jawa, kulo nuwun. Nah, saya rasa hal-hal gitu akan terbiasa karena kita mengikuti habit yang ada di dalam bahasa itu bisa kita kuasai tentu kan. Apapun bahasanya, bahkan tadi nanya, Pak Is aja nanya, emang bahasa Betawi bagaimana? Nah itu ngomong udah, itulah habit, kebiasaan, padahal kita sudah mengucapkan bahasa yang sebenarnya itu bukan bahasa keseharian. Oke nih, dari tadi Reva sudah menjelaskan tentang banyak hal ya, kehidupannya di Bulgaria, dan rasa bangganya dia bisa menjadi student exchange ke sana. Tapi saya juga pengen tahu juga dari Kak Ata lagi nih. Ata, kamu nih punya satu hal yang bilang lain daripada yang lain ya. Kok mau jadi aktivis lingkungan itu loh? Mana ceritanya? Jadi sebenarnya aku tadi bilang ada sisi lain passion aku yang aku rasa aku suka dan aku jalanin itu adalah tentang organisasi. Dan organisasi ini salah satunya gerak di isu lingkungan kan ya. Jadi memang semua itu sebenarnya bermula dari pengalaman pribadi biasanya. Aku tuh ngerasa isu lingkungan yang ada saat ini, edukasinya dan konten-konten berkaitan dengan itu tuh belum bisa untuk nge-reach anak-anak muda. Kenapa? Karena simple cara edukasinya itu berbeda dengan ada yang eksis. Kayak mungkin kita sering lihat iklan layanan masyarakat lah, mungkin kita sering lihat poster-poster lah. Tapi ini kalau kita nyebut gak Gen Z banget lah. Nah, inilah gimana caranya kita bisa menjembatani antara generation gap ini yang trennya itu berbeda dan gimana caranya kita bisa edukasi mereka lebih banyak. Dan memang alasannya itu karena memang pengalaman pribadi aku sering berhadapan dengan orang-orang kayak gini dan bahkan isu-isu yang memang aku ngerasa ini isu-isu yang kayaknya harus diselesaikan segera dan dan bisa aku selesaikan dengan gerakan sendiri gitu. Dan kalau aku mau bilang pada teman-teman ya, kalau misalnya bilang anak madrasah itu nggak bisa berkarya, anak madrasah itu nggak bisa punya kreativitas, anak madrasah itu nggak punya mimpi yang tinggi, itu nggak benar sama sekali. Anak madrasah harus bisa bermimpi, say less gitu. Kita bilang, anak madrasah mau jadi seorang aktivis, itu nggak salah. Anak madrasah mau jadi seorang yang misalnya punya cita-cita keluar negeri, itu bahkan juga bisa. Ya, kita nggak ada keterbatasan. Anak madrasah itu bukan suatu stereotip yang justru bikin kita jadi down. Kita ngerasa, kita nggak akan punya mimpi deh, kita nggak akan punya mimpi dan cita-cita yang sebesar-besar anak negeri gitu. Tapi nyatanya nggak demikian. Aku pengen buktikan juga dengan gerakan aku itu, kalau misalnya dari madrasah bisa tumbuh untuk dunia, untuk Indonesia, dan hal-hal lainnya. Oke, saya pengen tahu nih gerakan sederhana yang sudah kamu lakukan lewat OSIS ya. Kamu kan juga pengurus OSIS nih. Untuk menggerakkan kawan-kawan kamu yang ada di sini itu bisa pro terhadap lingkungan. Bahkan mau menjaga sedikit sampah yang ada di depannya dia buang ke tempat tempatnya gitu ya. Itu kan hal yang sulit nih. Bahkan tapi kalau ada orang yang ngeyel gitu kan, takutnya kita ingetin malah ngajakin kiranya ngajakin berantem kan gitu kan. Padahal kan enggak, kita itu cuma pengen mengingatkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga. Kira-kira bagaimana caranya? Sebenarnya kalau dalam kita ngelihat ini adalah suatu problem kan, kayak kita pikir gimana cara problem solvingnya. Kalau aku itu punya tahapan C namanya. Tahapan C ini apa sih? Kita identifikasi terlebih dahulu. Oh, kita lihat misalnya problem di madrasah ini apa sih yang kita sering lihat, misalnya masalah tentang penggunaan energi yang berlebihan. Misalnya dari lampu yang nggak dimatikan waktu ruangan digunakan. Atau misalnya sesimpel kayak buang sampah sembarangan dan lainnya. Lalu kita berangkat ke tahap selanjutnya, yaitu adalah solusi. Gimana solusi terbaik yang bisa kita lakukan?
baik itu dengan edukasi atau misalnya nanti ada kegiatan praktisi yang kita akan bikin kelompok bareng misalnya dan lain-lain. Lalu satu lagi yang menurut aku penting itu adalah tentang gimana kita memperluas dampaknya. Kalau misalnya di madrasah udah diterapkan, kita pikir gimana caranya supaya bukan hanya di madrasah, tapi di Serpong misalnya. Atau misalnya bukan hanya di Serpong, tapi di Tangerang Selatan. Atau bukan hanya Tangerang Selatan, tapi Banten, Indonesia, dan global gitu. Nah, itu adalah sahabat penting yang aku rasa namanya adalah kolaborasi. Jadi kayak gimana caranya kita bisa jalin kolaborasi dengan institusi yang memang udah bergerak di isu ini. Dan salah satu hal keren yang kalau aku bilang nih OSIS kita doang yang punya gitu ya. Itu kita bahkan punya kolaborasi khusus dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bahkan dari tahun lalu itu kita udah punya program untuk pengolahan sampah, non organik dan organik. Jadi kayak kita bisa yang organiknya dijadiin kompos atau maggot dan lain-lain, dan yang non organiknya nanti bisa diproses dan hal lainnya. Dan bahkan kayak kemarin aja nih Kak, kita ada event juga yang kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidupnya Tangsel, dan itu suatu hal yang menurut aku luar biasa ya. Kalau misalnya mulai dari anak OSIS-nya atau bahkan madrasahnya itu bisa punya aware terhadap hal itu, karena juga sekolah kita kan sekolah ramah lingkungan ya kan, otomatis segala habit, segala kegiatan yang ada di dalamnya juga harus dengan hal tersebut. Dan menurut aku, ya itu adalah bukti ya, kalau misalnya kita bukan cuma ngomong aja nih tentang isu-isu ini, tapi juga kita udah bahkan melakukan aksinya langsung. Itu hebatnya insan cendekiawan. Oke, keren sih ini. Ini benar-benar madrasah yang paling keren yang saya udah ketemuin. Kenapa saya bilang keren? Tahu nggak? Kalau Singapura itu termasuk salah satu negara yang terbersih di dunia. Tahu nggak impact-nya apa bagi para pengunjung yang ada di Singapura? Pasti untuk buang sampah aja itu kita pikir. Kalau kita buang sembarangan udah bersih. Nah, mungkin ketika itu sudah terjadi di lingkungan yang terkecil, saya rasa saya sendiri aja ngelihat Bandung Jaya aja udah bersih. Kalau bawa sampah terus buang sembarangan, pikir betapa malunya kalau dilihatin sama siswa-siswi yang ada di situ. Atau apa namanya? Dilihatin sama guru-guru yang ada di sini. Oh, masuk sana buang sampah sembarangan. Tolong dong buang saya. Enak gitu kan. Nah, saya rasa habit itu yang harus kita bawa di Bangkit Cendekia Serpong, bahkan harus kita tularkan ke tempat yang lain. Ya, terima kasih Ata nih. Lumayan luar biasa keren lah gerakan-gerakannya. Lingkungan itu menjadi isu besar kita bahkan di Kementerian Agama, karena Menteri Agama kita concern dan salah satu program prioritasnya adalah tentang lingkungan itu. Bahwa agama dengan lingkungan itu satu kesatuan yang tidak pernah bisa terpisahkan. Dan lingkungan itu adalah bagian dari amanah yang perlu kita jaga. Itu oke, selanjutnya nih. Kalau tadi sudah siswa-siswinya, sekarang kita pengen dengar dari para alumni. Perjalanan alumni dari madrasah ke dunia. Kita mulai yang dari telekonferensi dulu kali ya. Halo Faiz. Hai, Halo Faiz. halo. Kamu kayaknya lemes sekali Faiz. Udah Oh, mau menjelang buka puasa ya. masih 1 jam. Oke, berapa jam lagi? 1 jam. Sejam lagi. Oke. Gak akan lama kok Faiz. Cukup 10 menit yang akan membawa perubahan bagi madrasah-madrasah yang ada di Indonesia nih. Faiz, Ya, gimana rasanya jadi mahasiswa di Australia, Faiz? Seneng gak sih? kenapa? Seneng gak sih jadi mahasiswa di Australia? Alhamdulillah senang. Senang dan seru. Seru. Apa tuh yang bikin Ya, seru? Kalau boleh tahu. seru, lumayan megang duit $100 sama dengan 1 juta di dalam dompet. Wow. Iya, 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 iya. Tapi gak susah buat buka puasa kan di sana. Untuk puasa, Ya, gak susah kan ah, nyari takjil di sana. saya di kampus itu ada namanya organisasi Islam, ISOC, Islamic Society of UNSW. Nah, mereka itu ngadain sahur sama ngadain buka puasa. Jadi kalau yang mau sahur gratis bisa, iftar buka puasa juga ada di sana disediain. Dan juga sholat Jumat, kalau sholat Jumat juga disediain di lapangan basket gitu. Jadi sama kampus, alhamdulillah disediain fasilitas. Oke. Jadi kalau ketika kamu memposisikan diri kamu di sana nih, kira-kira perbedaannya sekolah di madrasah dan di luar negeri, kira-kira perbedaannya apa sih yang bisa kamu share ke kita semua?
Perbedaannya sih banyak banget ya. Pertama, kalau misalnya di madrasah, di IC terutama, itu kita nggak ada, kita semua ada diingetin sama guru-guru, sama teman-teman buat sholat 5 waktu di masjid. Ada azan, ada iqomat. Kalau di luar negeri itu nggak ada azan, nggak ada iqomat, nggak ada yang ngingetin sholat. Nah, itu terutama buat sahur, nggak ada yang bangunin sahur juga. Nah, jadi untuk sholat itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada saat aplikasi hanya berbasis aplikasi untuk ngasih tahu kapan waktunya sholat. Dan itu nggak ada yang ngingetin lagi. Jadi kalau misalnya saya ketika ada azan di HP itu langsung cari tempat wudhu, kamar mandi, kemudian cari tempat aman, safe place biasanya ada di corner. Nah itu untuk sholat. Oh, jadi Jadi itu paling nggak kayak perbedaan paling cerita-cerita besarnya di di situ. nggak kayak cerita-cerita di Ainun Habibi ya, yang Habibi sholat di kolong-kolong apa namanya, tangga ya, Ah ya. enggak ya? Iya, kadang di pintu darurat bisa di depan pintu darurat atau di depan lift itu ada tempat-tempat corner biasanya dipakai di situ. Oke, luar biasa. Yang penting semangat ya untuk jaga sholatnya, jaga puasanya ya di tengah-tengah minoritas, di tengah-tengah mayoritas yang ada di sana ya. Tapi kita tetap mau menjaga keimanan dan keselamatan kita di Australia. Faiz, Iya, Pak. baik. Nih, kira-kira nih buat teman-teman penerus kamu yang ada di sini, kamu mau kasih apa, cerita apa nih yang ada di sana yang bisa kamu share ke teman-teman di sini supaya mereka juga ketularan nih bisa kuliah di Australia. Oke, pertama manfaatin waktu selama di C, mumpung kalian masih kelas 10. Dan jujur aku sama Dipta nggak pernah ngerasain kelas 10 di IC ya kan di zaman-zaman COVID. Jadi manfaatin kelas 10-nya dengan baik, terus kelas 11, kelas 12. Kalau ada apa-apa, tanyakan ke Bu Hai, konsul, misalnya mau jadi apa nanti setelah SMA, kuliah jurusan apa, di kampus jurusan apa. Nah, itu silakan mampir ke ruang BK, main di ruang BK. Oh, jadi kamu Kemudian, kerjaannya sering ngegangguin Bung Heriah ya berarti ya? iya sepertinya begitu. Waduh. Oke, lanjut. Nah, kemudian satu hal lagi yang pasti, walaupun saya sama Dipta nggak pernah ngerasain kelas 10, tapi yang saya tahu sejak kelas 10 sampai kalian lulus nanti itu akan dihantui sama yang namanya remedial. Itu pasti di IC. Kenapa? Karena di IC itu standarnya tinggi. Seperti yang udah dibilang tadi. Di IC itu disiapin untuk di kehidupan selanjutnya. Tipsnya itu satu. Jadi persiapkan materi pembelajaran di luar yang ada di buku sama yang di luar yang diajarin guru. Nah, itu kuncinya. Maka guru-guru banyak ngasih soal di luar yang mereka jelaskan di kelas dan di luar yang di buku. Tugas kalian adalah nyari yang di internet atau di perpustakaan. Karena itu di universitas juga gitu. Semakin tinggi di kuliah, semakin susah nyari sumber belajar, source buat belajar. Jadi IC itu melatih bagaimana kita hidup setelah zaman SMA nanti. Nggak cuman hanya untuk mendapatkan ijazah SMA, tapi untuk kehidupan setelahnya. Wow, keren ya upaya kamu biar bisa kuliah di Australia ya. Tapi memang hari ini tuh akses untuk mencari sumber belajar itu gampang. Bahkan saya kemarin pengen cari tahu tentang materi apa namanya hadis tarbawiyah. Saya nggak punya. Ya. Ternyata perpustakaan itu dia membuka akses untuk kita membaca secara digital buku-buku yang mereka sudah digitalis semuanya serba digital. Jadi kita nggak ada alasan lagi nih nggak mau dan nggak punya literasi bahkan mungkin kita apa namanya dianggap tidak punya sumber apapun tapi ternyata dari sebagai macam penulis kita bisa dapatin tentang hadis Nabawi atau mungkin kalau kita pengen tentang sains tinggal kasih kata kuncinya aja kamu bikin usernya di aplikasi yang Perpusnas nanti tinggal kamu munculkan search science nanti keluar tentang sains itu ternyata seperti yang kakak kamu bilang Kak Faiz bilang hari ini kalau kita mau belajar dan mau bisa berhasil ke Australia salah satunya belajar di luar kebiasaan gitu ya Mas ya. Apalagi sebentar, apalagi sekarang sudah ada AI, jadi akses untuk informasi itu lebih gampang. Dengan catatan informasi yang di AI itu perlu dikonfirmasi lagi, dicek lagi apakah benar atau enggak. Karena untuk pelajaran sains pun kadang ada salah hitung, kadang ada salah informasi, jadi untuk AI perlu diperiksa ulang.
Oke, terima kasih Faiz. Faiz, saya pengen Ya, Pak. pertanyaan jahil nih Faiz. Kok kamu bisa bisa lucu sih, Faiz? Dari sananya kali, Pak. Oke. Kamu bisa dapat beasiswanya dari mana nih, Faiz? Saya di-endorse sama Buhai, Pak. Oh, Jadi, apa tuh beasiswanya? waktu itu Buhai nawarin, mau nyoba beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa Indonesia Bangkit?" Terus saya bilang, "Beasiswa Indonesia Bangkit aja, Bu, dari Kemenak, saya coba-coba." Terus kata Buhai, "Ya udah didaftarin, ikutin alurnya." Akhirnya alhamdulillah keterima. Oke, kamu mau ucapkan apa untuk Kementerian Agama? Kenapa, Pak? Kata-kata untuk Kementerian Agama yang hingga hari ini kamu sudah diantarkan ke Australia, belajar di Australia. Alhamdulillah terima kasih atas bantuannya untuk beasiswa full, Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga insya Allah saya di kemudian hari bisa membangkitkan nama Indonesia di mata internasional. Amin. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Big applause buat Faiz. Terima kasih Faiz. Silakan kalau kamu mau nyiapin persiapan buka puasanya silakan. Terima kasih banyak sudah mau Siap, Pak. berbagi ya. Nanti aja. Berbagi. Masih bisa lanjut. Ya, 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 ya. Ternyata alumni kamu saja masih pengen bergabung sama kita. Masa iya kita yang ada di sini nggak mau bergabung terus ya untuk mencari tahu kehebatan dan kebanggaan kita menjadi anak madrasah. Nah, ini nih satu alumni lagi, Pradipta. Gimana kabarnya Pradipta? Dari tadi tuh saya kalau ngobrol sama Pradipta tuh selalu murah senyum. Iya, ternyata operatornya pengen diajak ngobrol. Oke, terima kasih. Pradipta, ngobrol-ngobrol soal apa namanya kuliah. Kenapa kamu pilih Jepang sebagai pelabuhan kamu? Oke, yang menarik adalah Pak, Mas, Kak, ini kakak aja lah. Kan saya menarik adalah saya awalnya tidak niat, tapi akhirnya saya betah. Oke, oke. Kalau betah berarti harus memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang dong. Biar ada kamu yang ada sini juga pengen. Kalau anak Manice juga bisa berbahasa Jepang. Iya. Ayo, namanya wa Dipta, is, ya bareng kemashita, mas. Iya, oke. Keren ya. Ini bukti loh ya. Berapa lama sih kamu belajar bahasa Jepang? Baru setahun. Soalnya kebetulan kan saya ikut beberapa internasional. Yang pakai bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Pas berangkat ke sana, pas nyampe sana saya bukan baik, baik, baik. Mas. Tapi kebetulan di kampus juga ada program apa kelas. Ya, ada perkembangan ya. Walaupun kamu jadi orang Jepang. Orang Jepang, Oke, tapi ini bukti loh. Saya dapat experience juga loh dari Pradipta ini. Cuma butuh waktu 1 tahun untuk bisa apa ya beradaptasi dengan bahasa Jepang ya. Padahal kita nggak pernah belajar tuh namanya apa namanya mungkin tata bahasa Jepang atau ya kan grammarnya Jepang. Tapi ya karena kita ngedengar aja, ngedengar si si apa si suka ngomong apa kita dengar kan gitu kan. Terus Giant ngomong apa kita dengar terus kita ucapin kan gitu kan. Atau mungkin Naruto lagi di sana lagi tandang kan ke rumahnya Nobita gitu. Jadi akhirnya bisa ngerti lah bahasa Jepang. Ya ini experience saya. Jadi kalau kita mau bisa bahasa tertentu, ya sering-sering ngobrol dengan orang yang bisa bahasa yang kita inginkan. Itu ya kira-kira ya. Betul, betul. Oke. Nah, saya pengen tahu nih perjalanan kamu, perjalanan kamu dari Insan Cendekia Serpong sampai ke kampus Ritsumeikan University Jepang. Itu gimana prosesnya? Jadi tadi saya bilang ya, saya awalnya kayak lupa
awalnya kepikiran niat ke luar negeri. Cuma saya kan orangnya apa ya? Nggak malu. Orangnya malu. Oh enggak. Malu. Oh aktivis juga. Iya, Bang. Ke Jepang soalnya apa? Pak, saya gue ah, ini yang bahasa Inggris saja deh yang udah bisa. Cuma lama-lama setelah ber hai, oke Pak Bang BK, nongkrong, dulu belakang. Ya, saya terkenal yang paling sudah gue di ruang BK. Eh, banyak lah dapat aku dapat informasi Ya tukang tidurnya jangan diobrolin. Ya bagus-bagus aja. Oke. Itu saking nyamannya ngobrol kampung Heria ya. sekali nggak dari nah, secara eh, secara fisiknya nyaman, secara ya strukturnya nyaman lah untuk dapat masuk kuliah ini Pak di Amerika. Awalnya kan tadi saya bilang saya bilangnya yang bahasa Inggris saja, tapi karena gue coba-coba itu di Jepang. Dan ini salah satu negara yang lagi gencar-gencar ngasih beasiswa ke murid-murid internasional karena mereka lagi tahap melakukan internasionalisasi kampus-kampus. Nah, jadi banyak di kampus-kampus Jepang itu yang diberikan suntikan dana oleh pemerintah Jepang untuk memberikan beasiswa pada siswa-siswa internasional. Ya akhirnya karena Jepang cukup dermawan dibandingkan eh, negara-negara lain seperti Australia atau Eropa atau Amerika, ya coba dulu deh, ini keluar negeri lah. Karena ya niat saya keluar negeri itu awalnya mungkin ya ide keluar negeri itu gampang gampang nyantol ke saya karena memang saya besar dan minat yang cukup apa namanya tinggi terhadap dunia, terhadap sejarah, geologi, geografi. Saya dulu anak IPS ya. Sekarang udah gak ada IPS. Dan jadi banyak wawasan-wawasan tentang dunia luar itu yang masuk ke saya, jadi niat untuk keluar negeri itu jadi gampang untuk nyantol saya. Selama kelas 11, kelas 12. Setelah berproses di ruang BK, cari tahu apa nih proses cara-cara pendaftarannya apa aja buat kampus-kampus. Kan nyebarlah CV kita, apa nilai-nilai kita, nilai waktu itu KSI, SST dan segala macam persyaratan ini dibutuhkan untuk di kampus internasional itu kan. Sebarlah kayak nyebar jaring lah, kayak nelayan nyebar jaring, kita nggak tahu lah mana yang dapat, nyebar aja dulu. Dan alhamdulillah nyantol di pintu mereka. Wah, bikin plus buat Praditanya. Oke. Tapi walau bagaimanapun Pradita tetap orang Indonesia. Jadi dia berbahasa Jepang itu menunjukkan bahwa anak madrasah bisa loh berbahasa apapun yang dia mau, dimanapun dia inginkan. Ini tadi sebuah tantangan saya rasa. Biasanya kalau kita mau kuliah di satu tempat, karena kita pengennya menguasai medannya, menguasai bahasanya, ya gitu ya Pradita ya. Tapi sebuah tantangan ketika kita ke satu daerah hanya mengandalkan satu bahasa yang kita kuasai, tapi akhirnya kita pun bisa menguasai seperti tadi apa Reva ya, dari bahasa Indonesia mungkin hanya menguasai bahasa Inggris, mau tidak mau dia harus bisa berbahasa Mandarin sebagai bentuk ekspresi bahwa anak madrasah juga bisa tadi menjawab tantangannya yang tadi Pak Kaman bilang apa kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial yang dimiliki dari anak madrasah ternyata ya dan sehingga bahasa apapun bisa dilabel buat anak madrasah. Dan sedikit cerita ya karena tadi Kak tidak mungkin ini maaf diceritakan ya. Ini sebenarnya sebuah prestasi. Aslinya sebelum Areva student exchange, ini kan beda satu angkatan sebetulnya. Sebenarnya kita dulu yang lolos student exchange ke Prancis awal. Ya benar, dia bukan
Japan vibes sebenarnya awalnya gitu ya. Tapi balik lagi minat itu bisa dibentuk bagaimana kita memberikan ini ya mindset kepada anak kita seperti itu ya. Karena kan peluang itu yang ada di depan mata apa kita jangan cari yang susah-susah lah yang ada di depan mata coba kita maju lebih. Nah, awalnya ke Prancis, namun saat itu karena COVID ada pemunduran keberangkatan mundur hingga dia kelas 12. Waktu itu berat memang, sempat down juga ya karena jadi berangkatnya ke Perancis karena sudah siap dia untuk berangkat ke Perancis begitu ya. Nah, maka ketika lagi dibuka di salah satu program yang Jamaican University ini program double degree 2 tahun di Jepang, tahun ketiga 3 tahun maksudnya 2 tahun di Jepang, tahun ketiga di Australia, tahun keempat kembali lagi di Jepang gitu ya. Nah, sehingga saya pikir ya waktu itu sepertinya kita Dita dan keluarganya memutuskan tidak jadi berangkat ke Prancis itu di Oktober ya, finalnya ya. Di, ini saya sebentar lagi juga kamu mau selesai kok 1 semester, berapa bulan lagi exchange nanggung ya butuh 8 9 bulan ya 11 bulan kan nanggung deh untuk pergi, mendingan langsung aja kuliah ke luar negeri tapi kan kayak gitu ya cuma ke Eropa juga kan susah persyaratannya nih begitu ya. Nah dilalah mungkin ya itu ya saya banyak melihat juga anak-anak IC kita tuh usaha aja dulu barangkali ternyata dayung bersambut takdir Allah tuh jauh lebih baik ternyata di saat yang sama ada peluang bahwa program ini itu double degree dengan Australia. Saya pikir ini sepadan menggantikan keinginan dia ke Perancis. Di satu waktu dia bisa ke Australia, dia juga bisa ke Jepang full beasiswa. Seperti itu. Jadi akhirnya dia tidak jadi berangkat ke Perancis di bulan Oktober, 1 bulan, 2 bulan, karena dia apply di akhir Desember, Jamaica itu. Momentum diri yang down itu, ya saya juga memahami saat itu, nah ini yang saya suka berasa juga ya kalau anak-anak kecewa ini tuh so, saya tuh tapi keingetan gitu. Saya tahu dia sering pulang mungkin karena sedih tapi ya sudahlah. Ada saatnya memang harus momentum diri dulu. Nggak bisa kita berpikir jernih kalau hati kita juga belum selesai kan seperti itu ya bisnis bagian. Nah jadi pas tapi hebatnya anak Ice ini luar biasa. Dipta baru kan dia tidak mempersiapkan studi abroad sebenarnya di kelas 12 awal itu. Saya mau Prancis kan gitu ya. Belum belum akan siap di kelas 12 nih. Tapi dia 1 2 bulan mempersiapkan persiapan International Standardized Test itu SAT. Dia juga mempersiapkan IELTS dalam waktu di 2 bulan itu. Jadi keren banget sebenarnya. Jadi potensi-potensi di Indonesia itu luar biasa besar. Nah akhirnya ya alhamdulillah pas pengumuman waktu itu ya awalnya juga pengumuman beasiswanya katanya 20% saat itu ya pas di pengumuman. Nah, aduh 20% dihitung-hitung masih agak mahal ya. 2 hari berikutnya apa ya? Di hari yang sama ya, ada email, "Oh, ini apa?" Ya dulu ya ada gitu ya. Oh ini apa spesial apa? eh jadi ada namanya program beasiswa Mangku Kakak Pusho atau mungkin terkenalnya namanya Max. Max itu ada program beasiswa yang kita apply ke kedutaan Jepang atau yang di, eh, direkomendasikan oleh kampus dan yang direkomendasikan oleh kampus itu lebih berpeluang lebih baik dibandingkan dengan di kedutaan. Kenapa? Karena kalau seleksi Max yang di kedutaan itu jauh lebih dahsyat apa namanya tingkat keketatannya ya. Walaupun di Indonesia mungkin bisa 1 tahun itu 20 orang, tapi susah sekali. Nah, ini minta alhamdulillah dayung bersambut. Nah, baik Allah mungkin ini diganti nih di sama langsung 2 negara gratis pula. Saat itu juga ibu ya agak trauma. Ibu bener nggak aku teh ini nanti bakal full fully funded. Tapi itu tetap ikut PBK. Saya sih yakin ya, saya yakin sama pemerintah Jepang akan memberikan beasiswa full itu. Soalnya kan itu masih akan diurus ya recommended apa spesial type kan tulisannya begitu akan direkomendasikan dulu. Cuman saya juga akan percaya kata representatif kebaikan itu pasti akan keluar beasiswanya gitu ya. Dia trauma. Akhirnya dia UTBK dia juga sudah diterima nih. Wow, keren. Keren. Pilihan yang berat, tinggalkan hobi untuk Jepang. Tapi spesialnya pilihan itu nggak ada yang salah. Tapi pilihan yang kita ambil itulah yang paling spesial. Gitu ya, gitu yang. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat Pradita dong. Ternyata untuk menuju Jepang itu ada proses yang tadi kita lalui dan dia tantang dirinya sendiri. Jadi
Itulah yang mungkin dulu saya pernah lakukan juga saat di madrasah. Saya sama kayak kamu. Kita sama madrasah. Jadi dulu itu karena saya boleh dibilang mata pelajaran saya jauh lebih banyak daripada Manice. Ada 25 mata pelajaran. Setengahnya itu mata pelajaran berbahasa Arab. Berbahasa Arab akhirnya saya harus memilih. Saya harus memilih mata pelajaran yang semua berbahasa Arab itu nilainya minimal 8. Serah ada yang lain. Mana yang dimasukkan sajalah. Dan akhirnya saya bisa membuktikan dengan saya mempertahankan nilai akademik yang di atas 8 untuk mata pelajaran yang berbahasa Arab ya. Tafsir, hadis, dan sebagainya. Mimpi saya tertutup. Jadi saya rasa gak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa menantang diri kita sendiri. Siap menantang diri kita semua? Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita mau game seru-seruan terakhir nih sama teman-teman yang ada di sini. Kita ada pertanyaan sesi gua banget atau bukan. Pak Kamat juga berikutan. Pak Kamat juga kan alumni madrasah juga, pernah jadi siswa juga. Itu kan juga. Nah, pertanyaan pertama. Sering belajar sambil dengerin musik. Gua banget atau bukan? Pak Kamat? Bukan. Pernah ketiduran pas lagi belajar? Gue banget. Gue banget atau bukan? Pak Kamat? Oh, kadang-kadang. Ata? Oh, kadang-kadang. Ih, takut banget ya bilang gue banget gitu ya. Renta? Gue banget. Iya kan kamu tadi udah ngomong kamu suka tidur kan tadi. Iya. Sambil, sambil saking nyamannya tidur di ruangan BK gitu kan. Nah, Bu Khairian nih. Pernah tidur nggak pas lagi belajar? Jadi gue banget ya. Kok lebih cepat untuk bangun lebih cepat. Jadi saya pikir itu baru saya akan belajar sungguh hari karena teori memori quantum of memori ketika akan tidur itu sangat bagus dan ketika bagus pertama bangun saya jujur memaksakan kalau mau tidur itu berpikir belajar insya Allah cuma 5% kali yang ada ya ini saya tidur dulu tapi saya ingin berusaha bangun lebih cepat. wow, oke. Banyak banyak satu jam Kira-kira nih. Oke, nah karena Reva, jujur ya, saya nggak terima kan jawaban kadang-kadang. Gua banget atau bukan? Pernah ketiduran pas lagi belajar? pernah. Ya, berarti gua banget ya. Oke. Dan yang pertanyaan ketiga, lebih suka ujian lisan atau ujian tulis? Apa kabar? Lisan. Mata, tulis ya. Pradipta, tulis. Oke, ini lisan. Lisan. Oke. Suka lupa bawa alat tulis pas ujian? Iya. Ata, Pradipta? Enggak. Ini? Enggak. Oh, iya, 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 iya. Ini Reva. Oh, pakai komputer. Punya alasan. Ternyata Pak Kamat nih ya nakal ya ternyata ya. Reva itu pembelaan untuk dirinya, Pak. Jadi bukan zamannya pakai alat tulis. Sudah pakai komputer, jadi nggak perlu lagi alat tulis. Padahal kan nulis absen pakai alat tulis ya, Bu ya. Pernah kepikiran sekolah di luar negeri sejak SMP? Ata? Pradipta? Nanti dari sini. Kayaknya ya. Ya jadi pengen ulangi deh. Apa saya pengen kuliah lagi ke luar negeri gitu Udah ya? bukan waktunya. Iya. Soalnya saya tidak merasa banyak pengetahuan tentang itu. Apalagi sekolah di kampung ya Pak ya, gitu ya. Oke, Reva? Ya. Saya, oke. Nah, ini challenge yang kedua. Madrasah Trivia Challenge. Ini harus dijawab ya. Cepat-cepatan ya. Harus bersaing sama Pak Kamat juga. Sama gurunya. Jangan mau kalah. Siapa tokoh atau founding father dari Manin Cendekia? Habibie. Nah, oke. Apa makna dari kata Man Insan Cendekia? Pradipta? Siapa ya berani? Ayo.
insan yang memiliki ilmu pengetahuan ya tadi ini bakal impact yang 100% itu. Oke, Muhammad. Oke, kita next. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan salah satu kompetisi sains yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Radita, apa? Yang pernah kamu ikutin apa kira-kira? Ada nggak yang bisa? Oh, anak SM. Oh, SN. Oh, SN. Oke, 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 oke. Selanjutnya, apa nama program pembinaan siswa terfavorit di Manicet Serpong? Ayo, program pembinaan siswa terfavorit di Manicet Serpong. Apa tuh? Bidang studi. Apa tuh? Bisa dijelasin? Kelompok bidang studi. Itu klub-klub. Jadi itu Klub, oke. pembinaan buat teman-teman yang punya minat yang lebih dalam tiap mapel-mapel, misal geografi, kayak ekonomi, dan itu diarahin ke Olimpiade kalau lomba. Oke, mudah-mudahan ya klub peminatan yang terfavorit tadi bisa ngebawa kalian dari kelompok belajar apa studi ya, bisa nganterin ya, bisa mengantarkan the next Pradipta, the next Faiz yang mau ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa dan belahan dunia lainnya. Silakan dan jangan pernah sekali-kali untuk berhenti bermimpi karena waktu kalian adalah bermimpi hari ini dan tunjukkan tantangan itu untuk bisa diwujudkan di kemudian hari. Nah, saya untuk terakhir closing, saya pengen saat terakhir nih, closing statementnya dari masing-masing. Kita mulai dari Pak Hilal. Apa ya? Pesan-pesannya untuk sobat madrasah. Iya, baik. Tidak ada langkah eh, yang jauh untuk dapat dicapai. Yang ada itu adalah niat yang terlalu pendek untuk dapat dilaksanakan. Oke, langsung Ata. Kapal yang berlabuh jauh itu bukan hanya tentang kapalnya, tapi awak kapal yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita ibaratkan kapal ini adalah sebuah madrasah, maka siswa-siswa yang dalam itu adalah awak. Jadi kalau kita mau berlabuh jauh, bukan hanya tentang madrasahnya yang bagus, tapi juga siswa-siswanya yang harus bisa rajin belajar mengembangkan potensi. Oke, Pradipta. Eh, aku rasa kita bisa memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap nama madrasah ketika kita memahami bahwa kita nih nama madrasah ini kan bukan cuma sekedar sekolah negeri, tapi ada pelajaran agamanya gitu. Madrasah ini kan nama yang besar. Madrasah ini kita mewarisi suatu tradisi yang sudah berkembang selama ratusan tahun di dunia Islam. Apa? Selama peradaban Islam dulu Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah Utsmaniyah, itu kan banyak madrasah-madrasah yang berkembang dan menghasilkan generasi-generasi penerus umat. Jadi saya rasa kita bisa lebih berbangga ketika kita mengetahui bahwa kita adalah bagian dari suatu kerja yang kita. Oke, Ibu Feria. Peluang itu harus kita cari tidak hanya sekedar di nanti. Tanya hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah kita menang. Oh, Reva. Jangan takut untuk coba hal baru dan selalu bukan berarti kita sebagai murid madrasah atau kita sebagai umat muslim itu menjadi batasan untuk kita melihat dan berbuat di dunia. Malah jadikan itu jadi pedoman dan juga semangat untuk kita menjadi wadah untuk kita berdakwah di dunia. Oke, Faiz, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat sobat madrasah? Ada 2 kayaknya, Pak. Tes. Halo? Halo? Halo Faiz. Halo, tes. Di-mute. Halo? 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 Opera- Operatornya. Halo? Tes. Halo? Cek. Halo? Belum keluar baik. Halo? Halo? Iya.
Ada 2, Pak. Yang pertama, hargai guru, hormati orang tua. Karena sepintar apapun kalau misalnya guru nggak dihargain, kecewa, orang tua udah kecewa, berarti kita gagal sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak. Terus yang kedua, jangan takut gagal, karena gagal itu awal dari kesuksesan. Tantang hidup kita ini semakin besar ke depan dan kita harus semangat dan kita harus tetap berjuang semaksimal mungkin untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Jangan takut untuk bermimpi, tentu adalah mimpi itu bagian dari bunga yang harus kita petik di kemudian hari. Kalau kita tidak berani bermimpi, saya rasa bunga itu tidak akan menghasilkan sebuah bunga yang indah, tapi dia akan mati dengan sendiri. Untuk itu, podcast pada Ramadan. Pick up. Oh, listener. Saya ulangi, podcast Ramadan. Aklasa speak up. World listener. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nyanyi. Kita foto dulu. Yuk kita foto dulu yuk. Ayo teman-teman semua kita nyanyi bersama-sama. Yuk, berdiri semua. Kita nyanyi lagu Bangga. Ayo mana berdiri suara semuanya biar kelihatan semangat. Oke. Are you ready to rock? I can't hear you. Satu, dua, tiga, empat. Bahagia di awal pertama. Berdiri,